adik, ibu dan bapak nanti bisa hari ini untuk berdiri bersama. Pak Putih. Kesehatan bersama keluarga. Baik satu lagi menyanyi Amin.
berbagai harmonisasi untuk bisa datang sini. Di awal ada nginep, akhirnya tanpa nginep, tentu yang akan datang mungkin kita harus nginep ya. Karena kalau kita sudah ketemu seperti ini loh, yang meninggi tapi orang bisa ya. Selamat datang aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita memberikan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin. Teman-teman semuanya, akhirnya kita bisa mengadakan reuni yang harapannya orang mau berapa karena kalau saya hitung itu sebetulnya sudah beberapa itu ada reuni kecil yang tidak ada itu. Aku reuni kalau sendiri sering banget ya, nanti bosan lah sedikit orang tahu yang dulu pasti aku dari dulu sedikit yo misalnya gampang numpak sepeda dengan Rono hit kopi ini oke terus paling itu. Teman-teman semuanya, pada reuni kali ini kita tidak mempunyai tema ini sih penting ketemu gayeng sak kemengi ya. Itu nanti kita masih ada acara yang lain, jelajah ya, jelajah apa kehidupan kita pada yang lalu ya, walaupun kita tidak bisa ke kampus ya, karena kampus kita sudah dimiliki oleh orang lain. Baiklah, untuk acara pada pagi ini kita buka ya, langsung saya buka. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah lengkap nanti baru saya lanjutkan. Loh, ini saya belum
Bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab sudah tanggal 11 tanggal 11 atau 12. Nah, besok yang mau puasa Ayyamul Bid itu malah sekarang harusnya mulainya sekarang, tapi karena sekarang masih pertemuan ya tunggu besok sampai tanggal 15 Ayyamul Bidnya ini karena kita sudah tua, sudah pertama ya mengingatkan biar hura-hura, biar ngomong. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur lain syakartum azizakum wa in kafartum alhamdulillah ketemu Mas Harto masih seperti Abigail. Tidak pernah ketemu si Abigail papus dulu bojone jeneng. Ibu kan orang menurut saya itu biasa. Nah, kiai kok kiai bojone sing jarane kiai kecil. Kiai gede bojone papan. Nah itu sama pensiunan kok bojone cilik. Nah, biasanya yang berhasil itu karena doa para istri. Semakin yang banyak yang mendoakan ya semakin sukses. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini kemarin itu ada viral, tapi saya bilang sayangnya itu agak lupa, agak viral. Orang yang berilmu berkata ngawur, jorok akhirnya direndahkan. Wes dadi wong top penasehat presiden, bisa membuat presiden, membuat gubernur, kok omong ngawur, kalah karo bakul es, malah akhirnya lengser mengundurkan diri. Tapi itu juga tetap kesatria. Orang kasih di mundur malah sudah mengundurkan diri. Karena apa? Karena itu Ustaz Kroso yang salah seperti ini langsung mengundurkan diri. Itu sayangnya kalau tidak salah itu bukan artinya bahwa seorang yang alim, seorang yang berilmu tidak cukup hanya apa istilahnya ngambil ilmunya saja. Illa bil hikmah wal akhlak, kecuali dibarengi dengan kebijaksanaan dan akhlak yang baik. Nah itu karena pinter ini ngomong ceplas seperti itu akhirnya kalah dengan bangku es mau goblok tidak dewe dan lain-lainnya, akhirnya banyak didistrikan pengiran posisi lagi. Sama kita juga sudah tua, sudah ngomong yang orang lapangan yang bisa biasanya ceplas ini kalau di dalam umum apalagi dengan orang yang di bawah kita itu harus lebih hati. Nah kalau yang sandure ngawur tapi kalau dengan yang di bawah kita harus lebih hati. Karena apa? Kalau orang tersebut sampai merasa terhina, biasanya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Sama dengan Bapak Es itu mungkin waktu di meremehkan di hadapan orang itu agak malu dan lainnya. Kalau sudah clear apa itu akhirnya sama. Rapi uang wis cepat kalau presiden jadi kepala bidang di presidenan langsung borong kasih gajian sudah mengundurkan diri. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita semua. Kemudian yang berikutnya karena apa? Ini adalah bulan Rajab di mana bulan itu ada suatu peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah merupakan suatu jawaban dari bumi kepada langit. Karena sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langit itu setengahnya mengejek kepada bumi. Bumi itu tidak bisa apa-apa, cuma menerima dari langit, matahari dari langit, hujan dari langit dan lain-lainnya. Tapi setelah Isra Nabi Muhammad SAW sampai Sidratul Muntaha itu adalah baru jawabannya bahwa bumi adalah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta semuanya. Nah, untuk itu peristiwa yang sangat sangat bersejarah dalam Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu, di mana sholat sebelum Isra
Isra Mi'raj itu ada suatu riwayat sholatnya sampai 50 waktu dan lain-lain. Tapi setelah Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha yang tempat yang sampai sebelum sampai ke dunia ditemui oleh Nabi Musa. Nabi Musa takoi oleh orang gugur perintah sholat yang 50 jadi 45. Kaboten umatmu itu kecil-kecil sudah tidak kuat, kurangi 5 lagi, masih kaboten waktunya nanti nggak cukup, nggak bisa cari makan dan lain-lainnya, terus sampai akhirnya sampai 5 waktu. Setelah 5 waktu Nabi Musa masih kenyang lagi, kurangi, Rasulullah sudah malu, sudah sampai sekian, sudah sampai 5 waktu kok masih anu lagi lah. Untuk itu makanya sampai sekarang itu menjadi ketentuan sholat yang 5 waktu. Nah, perjalanan dalam Isra Mi'raj itu banyak sekali. Di antaranya waktu sudah naik ke atas, naiknya apa? Burung. Nah, burung itu dulu nek wong biyen jarang sing rumane, padahal burung itu dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Naiknya naik kilat yang sudah cepatnya seperti itu saja, di perjalanan masih ada gangguan, masih ada bisa gangguan. Nah, untung gangguannya itu pada Rasulullah. Kalau gangguannya kepada Pak Jarod, kepada Pak Tejo, itu ya mampir minum desin dan bandonan. Nah, itu di tengah perjalanan itu terus ternyata ada nenek-nenek tua yang sedang berjalan. Rasulullah ibarat langsung burung berhenti dulu, terus ditanya, terus orang tua itu sebenarnya gambaran apa itu? Ya, gambarannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sudah terakhir, Nabi akhir zaman, yaitu ibaratnya orangnya adalah sudah tua-tua, sudah pikun, gampang kelainan, entah sembahyang roh pengayu kadang-kadang lirik lah. Ya itu makanya harus hati-hati karena sudah seperti itu. Terus berjalan lagi di situ melihat wanita yang sangat cantik. Nah, dia juga minta berhenti lagi. Untung saya nanggung ini malaikat Jibril tadi dicoba Muhammad Sangawur Silawai. Nah, itu gambaran apa? Itu adalah gambaran dunia. Nanti umat-umatmu banyak yang lupa dengan akhirat, cuma senangnya adalah senang dengan dunia. Nah, itu sing ngawal malaikat Jibril, sing ngawal dulu Mas Jarod, sing ngawal Pak Tejo dari sing ngira baru kira-kira seperti udah Pak Jarod ini istrinya nanti dalam itu menang. Terus lagi sedang naik lagi melihat tanaman padi yang baru saja dipetik langsung berbuah lagi, dipetik langsung berbuah lagi. Itu gambarannya apa? Gambarannya orang yang sedekah di jalan Allah, yaitu masalul ladzi yunfiquna fi sabilillah amwatan dan lain-lain itu. Bahwa orang yang bersedekah di jalan Allah itu ibaratnya dilipat gandakan menjadi 7 menjadi 100 menjadi 700. Ini adalah orang yang pada makanya itu orang yang bersedekah, orang yang berzakat dan lain-lainnya memberikan infak itu tidak akan berkurang tapi malah bertambah manakala sedekahnya itu adalah dengan catatan yang ikhlas. Lagi naik lagi melihat misalnya apa, wanita yang dilihat wanita lagi, kebanyakan wanita ini kan kebanyakan masalahnya wanita yang jadi masalah. Bapak-bapak kan begitu jadi masalah. Wanita yang diguntingi apa ini bibirnya digunting jebret itu lagi jebret itu lagi. Gambaran apa itu dinyatakan oleh Rasulullah? Gambarannya adalah bahwa orang yang senang membicarakan kejelekannya orang lain itu makanya orang yang hibah yang mendengar orang lain itu di akhirat nanti mampu. Setelah diceklek tunggu lagi cecek kurang, jadi ibadahnya diberikan kepada sing dielek-elek, sing kurang timbui nanti apa dihadiahi dosanya yang biasa dihibah dan lain-lain. Sekarang itu yang namanya medsos
itu orang umum, presiden yang baru sudah diujar terus dan lain-lain. Nah ini makanya monggo kita sebagai pendidik, mantan pendidik, ada yang seperti itu untuk diingatkan. Di grup mana saja itu banyak sekali yang seperti itu. Saya sendiri kalau di grup saya selalu mengingatkan, makanya kalau saya pas ada yang itu, saya ingatkan yang namanya hibah itu adalah apabila orang dikatakan entah itu dijalankan atau di muka umum menjadi kamu atau dikasihkan itu adalah hibah, yaitu makanya jangan sampai merasakan hal seperti itu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kemudian berikutnya yang masih masalah sholat ini, yang penting itu masalah sholat. Sebab nanti kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-sholat. Pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka semuanya akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya jelek, semuanya akan dianggap sholat. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang beruntung itu adalah yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan dengan sholat yang khusus. Coba kita sudah umur 60 tahun lebih, kira-kira khusyuknya dalam sholat itu berapa persen? Pas Allahu Akbar, benar-benar ingat Allah Maha Besar, saya sholat 4 rakaat zuhur, makmuman apa itu harus nafas Allahu Akbar itu harus satu. Kalau ada yang sholat hanya usul lima itu adalah sunat. Tapi intinya pas Allahu Akbar itu harus saya sholat zuhur 4 rakaat sendirian atau makmuman karena Allah Ta'ala itu. Kalau itu sudah itu sholatnya juga dipertanyakan. Sebab apa? Yang namanya segala sesuatu itu tergantung namanya amalu dunia. Kalau niatnya sampai enggak kena, ya yang lain enggak kena. Pas Allahu Akbar terus langsung ada yang Allahumma lain baiknya, ada yang Allahu Akbar, ada yang subhanallah dan lain-lainnya. Itu kira-kira tahu artinya atau tidak? Kalau nggak tahu artinya Allahu Akbar saya tadi, wah besok mangsane ngurus rombong, lebar ngurus rombong, terus rombong itu langsung berkarat pertama, rakaat kedua setengah sasi maling, mangsane bangun dan lain-lainnya. Nah ini kira-kira kita 60 tahun itu sudah bisa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji itu lillahi kadullah rabbil alamin. Kan mengirani alam kabeh itu bisa atau tidak, bacaannya betul atau tidak. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin kok jadi alhamdulillahirabbil alamin, anak itu ada yang alamin artinya sudah segala puji bagi Allah, Tuhan yang apa seluruh sekalian alam, Tuhan yang maha sakit. Kalau alamin itu jadi sakit. Makanya saya kalau ngaji Fatihah itu sampai setengah terus Ar-Rahmanir-Rahim itu tasjid harus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin itu juga tasjid. Iyyaka na'budu ini harus ada jedanya. Iyyaka na'budu, kalau digandeng iyyaka na'budu ya sudah harusnya kepada engkau kami memohon, wa iyyaka nasta'in dan kepada kami menyembah. Tapi jadi kepada matahari saya memohon dan kepada matahari saya memintai. Fatihah masalahnya rukun dalam sholat tadi, yang penting adalah seperti itu. Itu harus Fatihah masalah suratannya waca ya kena ora waca ya kena itu apa sunat. Tapi kadang-kadang malah kadang-kadang mementingkan suratannya. Nuwun sewu, kalau di tempat saya
tempatnya hafid dan bisa membayang kadang-kadang kalau terus pasukannya masalah Bismillahirrahmanirrahim Hamim wal kita masih rampung itu padahal sunnah kadang-kadang ini bentuk dan lain-lain itu imamnya makruh kalau sampai terjadi seperti itu. Yang baik ya suratan yang pendek-pendek itu suratan domo itu sebenarnya hukumnya adalah seperti itu. Nah itu ngobrol masalah Fatihah itu harus benar-benar dipelajari sebab sahnya itu di Fatihahnya ini. Kemudian berkah dari sholat itu kalau kita bisa sholat berjamaah 5 waktu itu ada pahalanya yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu ada 5 hal yang akan diangkat. Yang pertama, ini tidak saya berikan semuanya, ini cuma refleksi pada kita yang sudah umur 60 tahun ke atas. Yang pertama, apabila kita melaksanakan sholat kok bisa berjamaah 5 waktu dan hukum Rondo atau apa Ya.